Alhamdulillah para mahasiswa yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam mata kuliah hadis, dan malam ini kita akan membahas Ad-Darsus Tsamin, halaman 21, pelajaran ke-8. Sudah dibuka semuanya? Mungkin yang punya bukunya bisa di-share, biar teman-teman yang nggak megang buku bisa juga ikutan baca. Ad-Darsus Tsamin, ana bacakan dulu hadisnya. Babu lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yudarin nasa. Baik. Hadis yang pertama, an Masruqin radhiyallahu anhu qala dakhalna ala Abdullah bin Amr hina qadima ma'a Muawiyah ila al-Kufah فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخيركم أحسنكم خلقا إن من أخيركم أحسنكم خلقا. Baik, rawahul Bukhari. Itu hadis yang pertama. Ana bacakan sekali lagi hadis yang pertama dari judul Babu lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yudarin nasa. An Masruqin radhiyallahu anhu qala. Ini titik duanya salah ini. Harusnya setelah qala. Titik duanya setelah qala. Qala titik dua. Dakhalna ala Abdullah bin Amr hina qadima ma'a Muawiyah ila al-Kufati. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فقال titik dua lam yakun fahishan wala mutafahishan وما وقال titik dua qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titik dua inna min akhyarikum ahsanakum khuluqan rawahul Bukhari. Hadis yang nomor 2. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahashan wala la'anan wa kana yaqulu li ahadina 'inda al-ma'tabati ma lahu taribat jabinuh rawahul Bukhari. Ana ulangi sekali lagi hadis nomor 2. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahashan wala la'anan wa kana yaqulu li ahadina 'inda al-ma'tabati ma lahu taribat jabinuhu rawahul Bukhari. Kosakata halaman 23. Yang pertama, fahishan. Apa artinya fahish? Berkata-kata keji. Permohonan ya, Ustaz? Berkata-kata keji. Baik, fahish itu segala sesuatu yang keluar dari, ini secara bahasa, al-fuhsyu artinya segala sesuatu yang keluar dari takarannya sehingga dianggap buruk. Dan itu meliputi baik perkataan maupun perbuatan maupun sifat. Jadi baik perkataan maupun perbuatan maupun sifat.
Ada orang yang kata-katanya melampaui batas sampai dianggap jelek, berarti perkataannya keji. Biasanya diterjemahkan keji bahasa Indonesia. Atau perlakuannya keluar dari batas sehingga dianggap jelek, maka perbuatan keji. Atau juga terkadang orang Arab menggunakan kata al-fuhsh untuk sifat. Contohnya ada orang yang tingginya keterlaluan sehingga jadi jelek. Orang kalau terlalu tinggi kan jelek juga jadinya. Disebut dengan fahishutul. Fahishutul. Kalau terlalu tinggi. Jadi mencakup semuanya, bukan hanya kata-kata. Kata-kata, perbuatan, dan juga sifat. Jadi fahish artinya apa artinya? Keji. Jelek, Ustaz. Baik, innama ya'murukum bisu iwal fahsya ya, Ustaz. Iya, kalau di Al-Quran biasanya diterjemahkan keji artinya. Nih. Tulis saja keji dalam kurung mencakup perkataan, perbuatan, dan sifat. Tidak mesti perkataan saja. Yang kedua, mutafahishan. Ini berasal dari kata yang sama. Dari kata al-fuhsyu. Hanya kalau dalam bahasa Arab ini kan berarti sulasi mazid biharfaini. Biharfain atau bithalathat ahruf. Biharfaini. Artinya takalluf. Takallafal fuhsya. Sengaja. Tahu arti takalluf? Sengaja. Takalluf itu semacam ada upaya dan usaha supaya menjadi keji. Kalau fahishan, ini kan dua-duanya bentuknya isim fa'il. Fahish itu isim fa'il dari fahusha atau fahasha. Mutafahish isim fa'il dari tafahasha. Kalau yang fahish itu berarti dia keji secara tabiat. Tidak ada takalluf, tidak ada upaya, tidak ada usaha. Memang tabiatnya keji. Kalau mutafahish berarti kejinya itu dibuat-buat. Sengaja, Ustaz. Diupayakan, begitu loh. Ngerti ya? Iya, sengaja untuk berbuat keji, ya diupayakan, diusahakan, sengaja untuk berbuat keji. Jadi belum tentu tabiatnya kalau mutafahish, tapi ada upaya supaya dia berlaku seperti itu. Nah, jadi Rasulullah kan di sini Rasulullah bukanlah orang yang fahish, bukan orang yang mutafahish. Jadi Rasulullah bukan orang yang secara tabiat keji dan juga bukan orang yang sengaja berbuat keji atau berupaya berbuat keji. Paham maksudnya ya? Jadi yang satu ini tabiat, yang kedua ada upaya atau usaha. Yang ketiga, min akhyarikum. Yang paling baik di antara kalian. Iya, salah satu yang paling baik di antara kalian. Min di sini termasuk min at-tabi'id. At-tabi'id artinya sebagian. Sebagian atau salah satu gitu ya. Salah satu yang terbaik dari kalian. Sabbaban artinya suka mencela. Sabbaban suka atau sering mencela. Kalau pemuda apa, Ustaz? Kalau pemuda? Syabab pakai shin. Bukan pakai sa. Sabbaban. Sabbaban itu artinya suka mencela. Menghina juga sama. Ya, menghina, mencela kan sama lah. Beda-beda tipis. Fahasyan artinya suka berlaku keji atau berkata-kata keji. Sama ini atas dari ini fahish, lalu bentuk mubalaghahnya fahash. Artinya suka melakukan hal-hal keji, baik perbuatan atau perkataan atau sifat. La'anan nomor 6, suka melaknat. Suka. Apa bedanya melaknat sama mencela? Nomor 6 sama nomor 4. Sabbaban. Kalau nomor 4 contohnya menghina begitu ya. Perlu dicontohin kan? Oh. Kalau mencela mungkin lebih ke ini kan, Ustaz.
ke Oh, fisik kali ya atau Bukan. sosialnya. Jadi begini, kalau mencela itu contohnya kata-kata binatang lah keluar. Ya, itu namanya mencela. Kalau la'an suka melaknat itu biasanya mendoakan keburukan. Itu namanya la'an. Gue sumpahin, nah itu namanya la'an. sumpah serapah kali Ustaz. Gue sumpahin bisnis lu hancur, itu namanya la'an. Gue sumpahin keluarga lu kenapa-napa, itu namanya la'an. Tapi kalau sabab, misalkan apa namanya, cebol lu, nah itu namanya sabab. Misalkan. Jadi antum bisa bedain lah ya. Kalau la'an itu mendoakan keburukan biasanya. Sumpah serapah Ustaz ya. Ya, sumpah serapah. Nomor 7, li ahadina, untuk salah seorang dari kami. Salah seorang dari kami. 3 kata itu, li untuk ahad, salah seorang, na dari kami. Li ahadina. Alamak. Terus nomor 8, al-ma'tabah. Marah dengan menyindir. Ya, al-ma'tabah artinya marah. Al-ma'tabah ini maksudnya apa ya? Berkata-kata, ya marah lah bisa dibilang nih. Emosi. Ngomongnya kalau ingin merendahkan begitu loh. Namanya al-ma'tabah artinya mukhatabatul idlal. Ngomong sambil merendahkan. Marah. Taribat, berdebu. Dari kata turab. Taribat, berdebu. Ini bentuknya kata kerja ini. Kata kerja lampau, hiya. Maka letaknya seperti zahabat. Taribat, berdebu. Jabinuhu, nomor 10, dahinya. Jadinya. Jadi ini fa'ilnya. Fa'ilnya taribat jabinuhu. Jabin itu artinya dahi. Dan dia mu'annas. Taribat jabinuhu. Afwan Tat, nomor 5 apa Tat artinya Tat? Nomor 5, fahasyan. Suka melakukan kekejian. Atau berkata-kata keji. Berarti hampir sama dengan nomor 2 Tat ya? Ya, itu satu kata semua. Maksudnya satu sumber. Oh gitu. Satu asal. Dari kata Suka berbuat al-fuhsyu. keji Tat ya? 1, 2, 5. Itu sama itu. Oh. Cuma Anda sudah menjelaskan tadi bedanya 1 sama 2. Kalau antum kelewat, tanya Rozikin. Nanti Rozikin menjelaskan. Syukran Ustaz. Afwan. Ya. Pak Ustadz, tadi yang 7 apa Ustadz? 7, li ahadina, kepada salah seorang dari kami. Ya. Kepada salah seorang dari kami. Atau untuk salah seorang dari kami. Hah? Ada lagi yang belum? Kosakata ya, jangan tanya yang lain. Kosakata ini dulu. Ada? Nggak ada. Berarti kita masuk ke terjemah hadis. Baik, ad-darsus tsamin, pelajaran ke-8. Bab lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yudarin nas. Bab Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang keji secara tabiat dan bukanlah orang yang sengaja melakukan kekejian. Jadi ini Anda sudah jelaskan tadi, fahish berarti secara tabiatnya keji. Kalau mutafahish sengaja melakukan kekejian, ada upaya, ada usaha melakukan kekejian. Jadi Rasulullah bukan dua-duanya. Wa kana yudarin nas, dan beliau yudarin nas. Nah, ini sering disebutkan di dalam hadis atau di buku-buku sejarah juga ada bahasa yudari. Apa artinya yudari? Yudari itu artinya adalah bersifat baik, berlemah lembut, apa sih namanya, tidak keras, dan juga apa namanya, terhadap orang yang jahil.
Itu namanya yudari nas. Sebenarnya yudari ini daro yudari, masdar mimnya mudaroh. Daro yudari mudaratun. Ini di dalam Islam itu dianjurkan ketika berdakwah. Jadi yudari nas artinya, ulang sekali lagi. Yudari, daro yudari mudaroh, al mudaratu, mim dal alif, al mudadanya panjang, ro alif tak marbutoh, ro-nya juga panjang, al mudaratu. Itu masdar mimnya, masdar mimi. Fi'il madinya daro, danya panjang, ro, habis itu alif bengkok. Daro yudari mudaroh, artinya adalah berkata-kata yang baik, tidak keras, habis itu lemah lembut dan sabar ketika mengajari orang yang jahil. Lanjut, belum selesai ini definisinya. Dan juga lemah lembut ketika melakukan nahi mungkar. Tidak keras ketika melakukan nahi mungkar. Itu yang disebut dengan al-mudarah. Dan al-mudarah itu ada lawannya. Lawannya al-mudahanah. Dahana yudahinu mudahanatan. Nah, kalau mudahanah di dalam Islam itu dilarang. Kalau al-mudarah tadi dalam Islam itu dianjurkan ketika berdakwah. Kalau al-mudahanah dilarang. Apa itu al-mudahanah? Yaitu kita bergaul dengan orang-orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Lalu meridho terhadap perbuatan mereka. Juga tidak mengingkari perbuatan mereka. Demi mendapatkan dukungan. Itu yang disebut dengan al-mudahanah. Dan ini tidak diperbolehkan. Jadi ibaratnya ada orang yang ingin main aman dalam berdakwah gitu loh. Dia tahu ini mungkar. Tapi dia diemin saja. Bahkan dideketin itu orang. Supaya dapat panggung. Ya kan? Ujung-ujungnya dia nggak berani mengingkari kemungkaran orang itu. Itu namanya al-mudahanah. Itu tidak boleh dalam Islam. Jadi bedakan antara al-mudarah dengan al-mudahanah. Kalau al-mudarah berkata-kata lembut, tidak keras, dan juga tapi tidak meninggalkan nahi mungkar. Nah, mereka tetap melakukan nahi mungkar, tapi dengan cara yang baik. Itu namanya al-mudarah. Ini dianjurkan dalam Islam. Kalau al-mudahanah, emang bedanya tipis. Kalau al-mudahanah, dia meninggalkan nahi mungkar. Bahkan bergaul dengan orang-orang fasik, tidak mengingkari mereka. Main aman gitu loh. Ngerti ya? Main aman. Itu al-mudahanah. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sebagai orang yang paham agama, da'i, orang yang dipandang masyarakat, yang kata-katanya didengar, ketika melakukan mudahanah, maka orang akan menganggap bahwa kemungkaran itu bukan sebuah kemungkaran. Karena orang melihat kita. Ngerti kan? Kalau posisi antum, misalkan di RT antum, di rumah antum, posisinya antum sebagai orang yang punya masa begitu ya, orang mendengar kata-kata antum melakukan mudahanah, maka kemungkaran itu di masyarakat antum akan dianggap sebagai biasa saja dan itu berbahaya. Jadi itu arti yudarin nas. Oke. Wa kana yudarin nas, dan Rasulullah melakukan mudarah terhadap manusia. Hadis yang pertama dari Masruq radhiyallahu anhu. Ini jujur ana sebenarnya ingin merevisi diktat ini hadis. Bukan merevisi apanya. Maksudnya kadang tanda bacanya, habis itu kata-katanya, harokatnya juga terkadang ada di buku yang satu lagi ada yang salah. Nah, Masruq radhiyallahu anhu itu kan biasanya untuk sahabat, ya kan? Walaupun sebenarnya tidak ada salahnya juga dikatakan untuk orang selain sahabat. Nah, Masruq ini bukan sahabat. Masruq ini tabi'in. Masruq ibnul Ajda' tabi'in. Dari Masruq radhiyallahu anhu. Biasanya rahimahullah. Qala, titik 2. Jadi titik 2-nya setelah qala.
Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Masruq, yang meriwayatkan kisah ini. Dia berkata, dakhalna ala Abdullah ibn Amr. Kami masuk menemui Abdullah ibn Amr ibn al-As. Hina qadima ma'a Muawiyah ila al-Kufah. Ketika datang, ini kecepatan nggak nih? Ustaz. Ada yang mau tulis? Cepetan, Tat, cepetan. Baik, kalau ada yang mau tulis, anak pelanin. Baik. Mana jadi? Dari Masruq rahimahullah radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhalna, kami masuk ala Abdullah ibn Amr, kepada Abdullah ibn Amr, masuk menemui Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il Sahmi, dari Bani Saham, dari Quraisy. Dakhalna ala Abdullah ibn Amr, dakhalna, kami masuk. Udah ya? Hina, ketika. Qadima, datang. Ini qadima, datang, ini kata kerja kembali kepada Abdullah bin Amr. Ketika Abdullah bin Amr datang, ma'a, bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ilal Kufah, ke Kufah, di Irak. Udah. Lanjut. Ustaz. Fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menyebut Rasulullah. Ini kejadian ini kan Rasulullah sudah meninggal. Ini kejadian tahun 41 Hijriah. Rasulullah meninggal kan 11 Hijriah. Bulan Rabiul Awal. Jadi 30 tahun setelah meninggal Rasulullah. Jadi Masruq ini sebagai saksi saksi kejadian ini. Jadi Masruq ini masuk menemui Abdullah ibn Amr dan Muawiyah yang pada saat itu sedang berkunjung ke Kufah. Maka Abdullah ibn Amr menyebut Rasulullah, fadzakara Rasulullah. Jadi menyebut, mengingat Rasulullah begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulah artinya Rasulullah, dia maf'ul bihi. Yang menyebutnya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia pun berkata. Siapa yang berkata? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Jadi bercerita tentang sifat Rasulullah. Lam yakun mutfahishan wala mutafahishan. Dia atau Rasulullah bukanlah orang yang fahish dan juga bukan orang yang mutafahish. Artinya tadi apa? Sudah Anda jelaskan. Fahish, tabiat, secara tabiat keji. Mutafahish, ada upaya untuk melakukan kekejian. Waqala, dan dia melanjutkan. Dan dia berkata lagi. Siapa yang berkata? Abdullah ibn Amr. Titik 2. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Titik 2. Inna min akhyarikum ahsanakum khuluqan. Sesungguhnya salah satu yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Sesungguhnya min akhyarikum, salah satu yang paling baik di antara kalian, ahsanakum, yang paling baik akhlaknya, ahsanakum, yang paling baik di antara kalian, khuluqan, akhlaknya. Inna, sesungguhnya, min, salah satu, akhyarikum, yang paling baik di antara kalian, ahsanakum, adalah yang paling baik di antara kalian, khuluqan, akhlaknya. Baik. Hadis pertama jelas? Ada yang belum jelas hadis pertama? Boleh ditanyakan, Ustaz? Hah? Boleh tanya, Ustaz? Tanyanya tentang apa nih? Tentang arti dulu. Kalau tentang syarah belum masuk. Ini Tafadhal. Ustaz, mau tanya Ustaz. tentang masuk. Ini Ustaz,
kan itu tadi fadzakara itu diartikan maka menyebut, yang menyebut itu Abdullah ibnu Amr ya Ustaz ya. Ya, Abdullah bin Amr. Maka dia menyebut Rasulullah. Maksudnya Nah, maka Abdullah bin Amr menyebut Rasulullah. Jadi ingat gitu, ingat Rasulullah. ya. Ya. Kita bisa paham itu yang nyebut Abdullah ibnu Amr dari mananya Ustaz? Kok bukan, kan kalau kita Kalimatnya. belum tahu kan mungkin yang nyebut ini siapa? Masruq atau Muawiyah gitu Ustaz. Kalau Masruq nggak mungkin, dia cerita. Saya masuk menemui atau kami masuk menemui Abdullah bin Amr. Oke. Ketika dia datang ke Kufah bersama Muawiyah. Lalu dia menyebut Rasulullah. Jadi Masruq ini bercerita tentang Abdullah bin Amr. Muawiyah ini ibaratnya sebagai keterangan saja. Kalau antum paham bahasanya pasti langsung tahu. Ya kan? Jadi Masruq, anggaplah contoh ana Masruq. Ana sedang ingin bercerita tentang Rozikin. Saya masuk bertemu dengan Rozikin. Waktu itu Rozikin datang bersama Ghozi. Nah, lalu dia berkata, jadi ana sedang ingin menceritakan Rozikin. Posisi ana ibaratnya sebagai Masruq. Masruq sedang ingin menceritakan Abdullah bin Amr ibn al-As. Kebetulan di situ bersama Muawiyah. Jadi Muawiyah ibaratnya tambahan. Hina qadima ma'a Muawiyah. Tidak sedang menceritakan Muawiyah dia. Ilal Kufah. Oke? Oke Ustaz. Ustaz tanya Ustaz, Ya. Nah, ini dong Ustaz. perbedaan apa nih kata min akhyarikum dan ahsanakum kan sama-sama baik Ustaz. Iya. Ditinjau dari apa ini perbedaannya? Enggak. Sebenarnya sih enggak. Enggak ada bedanya sebenarnya. Jadi ya maksudnya per ini saja apa sih semacam kayak per apa namanya? Nggak ada bedanya gitu loh, macam-macam kata saja. Misalkan mau dibalik, Berarti yang bermakna satu Ustaz. walaupun mungkin kurang familiar, misalkan inna min ahsanikum akhyarakum khuluqan. Sah-sah saja walaupun kurang familiar. Karena kalau al-khuluq biasanya disandingkan dengan al-hasan. Jadi cuman apa keindahan Ustaz? Keindahan kata atau bagaimana? Bukan masalah keindahan, tapi kalau ini konteksnya sudah berbeda. Inna min akhyarikum, yang paling baik di antara kalian. Jadi orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ini kan yang paling baik, walaupun diterjemahkan di bahasa Indonesia sama-sama yang paling baik, tapi antara makna yang paling baik pertama dengan paling baik kedua kan beda. Ya kan? Orang yang paling baik di antara kalian, jadi ini paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Maksudnya Berarti kalau Ustaz, berarti ya kalau di bahasa Indonesia itu nggak boleh pengulangan kata gitu kali Ustaz ya? enggak, Jadi ini menggunakan tidak ada pengulangan kata sebenarnya. Jadi konteksnya sudah berbeda. Ya kan? Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Itu katanya berulang tapi maknanya berbeda. Ya kan? Tapi di bahasa Arab di sini tidak diulang katanya, dibahasakan dengan bahasa yang berbeda. Kan ibaratnya ingin memberitahu siapa sih orang yang paling baik di antara kalian? Apakah orang yang bersedekah kah? Apakah orang yang suka membantu kah? Apakah orang yang berbakti kepada orang tuanya kah? Ternyata jawabannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi ini jawaban begitu loh. Ustaz, kalau saya menangkap nih Ustaz, Iya. dari kata akhyar atau khair itu dari pribadinya, tapi kalau dari ahsana dari sifatnya gitu Ustaz.
Enggak. Khairul huda. Bukan gitu. Maksudnya gimana sih? Jadi ini ibarat ini apa sih? Apa sih namanya? Jawaban begitulah. Ahsanukum khuluqan, jawaban dari pernyataan sebelumnya. Jadi nggak ada urusan pribadi, nggak ada urusan sifat. Ya. Misalkan apa namanya? Ana ganti kata akhirikum dengan afdalikum, boleh-boleh saja. Inna min afdalikum ahsanakum khuluqan. Ya kan? Iya, Ustaz. Emang kalau khuluq memang selalu dibilang hasan, al khuluqul hasan. Jadi gimana ya? Ya, begitulah. Lanjut, Ustaz. Iya. Lanjut. Nomor 2. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahasyan wala la'anan." Rasulullah bukanlah, lam yakun artinya bukanlah. Bukanlah Rasulullah sabbaban, orang yang suka menghina, wala fahasyan, dan orang yang suka berkata-kata keji atau berperilaku keji atau bersifat keji, wala la'anan, dan juga bukan orang yang suka melaknat. Wa kana yaqulu li ahadina 'indal ma'tabati, dan beliau berkata kepada salah seorang dari kami ketika beliau marah. Jadi ini menjelaskan kalau beliau marah itu apa sih yang diucapkan? Apa yang beliau ucapkan kepada orang yang ia marahi, begitu. Wa kana yaqulu, karena ini menunjukkan lampau. Yaqulu berkata, di ahadina, kepada salah seorang dari kami, indal ma'tabah, ketika marah. Malahu taribat jabinu. Malahu artinya kenapa? Malahu artinya kenapa? Ini masih sering dipakai di Arab sekarang. Ketika orang bertanya, what's your problem? Malak. Ya kan? Malak. Jadi istilahnya misalkan kamu ada orang tertawa gitu ya. Malaka tadhak. Kenapa engkau tertawa? Malakum tadhakun. Malakum tanamun. Kenapa kalian tidur? Jadi malahu, kenapa dia berarti. Taribat jabinuhu, keningnya berdebu. Malahu taribat jabinuhu, kenapa kening dia berdebu? Ini ungkapan dalam bahasa Arab. Nah, ibaratnya habis tersungkur gitu loh. Kalimat hinaan tapi sopan. Penghina yang santun, Ustaz. Ya, dan ini terkadang sering dilakukan Rasulullah. Nanti Anda jelaskan di syarahnya. Baik, hadis kedua, kosakatanya ada yang mau ditanya? Enggak ada. Apa Ustaz? Ya. Malahu tadi apa Ustaz? Malahu artinya kenapa? Oh, kenapa Ustaz? Bukan mengapa Ustaz. Iya. What's the problem? Mengapa sama kenapa bedanya? Mengapa engkau menangis, kenapa engkau menangis kan sama aja kan? Ya Ustaz, syukur Ustaz. Apaan? Maaf Ustadz, tadi ketinggalan Ya.
Dan berkata keji lanjutannya apa Ustaz? Yang mana tuh? Wala la'anan. Wala la'anan bukan. Dan tidak suka apa namanya? Melaknat. Ya, melaknat. Terima kasih. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau nanya Ustaz, ada ketinggalan Ustaz. Nah, Kayak itu, Pak, kosakata dari talibas artinya apa Ustaz? kenapa? Talibas artinya apa? Malahu talibas. Taribat. Taribat. Iya. Malahu taribat jabi. Taribat artinya berdebu. Apa itu? Jabinuhu artinya keningnya. Oke. Udah, kosakata yang kelewat tanya Rozikin ya. Assalamualaikum Ustaz. Baru gabung Ustaz. Ya, kenapa antum? Baru gabung? Nah, Ustaz, masih di jalan Ustaz. Oke, ya udah nggak apa-apa. Baik. Hadis yang pertama dari Masruq Ibn al-Ajda', seorang tabi'in. Jadi beliau menceritakan bahwa beliau masuk menemui Abdullah bin Amr ibn al-As. Ketika beliau datang bersama Muawiyah ke Kufah. Lalu Abdullah bin Amr bin As menyebut Rasulullah SAW, mengingat-ingat Rasulullah. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Rasulullah bukanlah orang yang memiliki tabiat keji dan juga tidak sengaja melakukan kekejian. Wa qala, dan dia berkata, Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, inna min akhyarikum ahsanakum khuluqan. Sungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan bahwa akhlak adalah salah satu tolak ukur kebaikan seseorang. Dan betapa banyak orang yang masuk surga karena akhlaknya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa inna aqrabakum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling dekat kedudukannya dengan saya di antara kalian nanti di surga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya kan, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, tapi itu harus dicek nanti sanadnya. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjauhi sifat-sifat keji. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa pondasi keutamaan seseorang bisa dianggap mulia, bisa dianggap utama adalah akhlak yang baik. Jadi menjauhi perkataan keji, sifat-sifat keji, perbuatan keji, dan selalu berakhlak dengan baik. Nah, itu adalah Rasulullah SAW, dan kita juga harus mengikutinya. Apa sih perkataan keji? Perkataan keji ya, kalau ada masalah sedikit, ada yang nggak suka sedikit, langsung berkata-kata kasar. Itu kata-kata keji. Atau perbuatan keji. Perbuatan keji ya, banyak lah, antum tahu contohnya sendiri. Ya. Intinya ini harus harus kita hindari. Baik. Itu hadis yang pertama. Jelas hadisnya singkat tapi maknanya sangat luar biasa. Kalau dipraktekkan dalam keseharian. Terkadang kita sebagai suami, ini udah nikah ya. Yang belum ya bayang-bayangin aja. Terkadang kita sebagai suami ketika pulang ke rumah capek gitu ya, lalu istri misalkan ngomel atau banyak permintaannya, akhirnya kita berkata-kata keji kepada istri kita. Nah, ini harus dihindari. Atau berkata-kata keji kepada bawahan kita. Kalau berkata keji kepada atasan nggak mungkin, ya kan? Biasanya ini kan berkata-kata keji ini orang
lawan kita itu yang sepantar dengan kita atau di bawah kita. Jadi ini untuk melatih emosi dan melatih melatih jiwa agar tidak sombong. Karena semakin orang terbiasa berkata-kata keji, bersifat keji, itu dirinya akan merasa sombong. Apalagi kalau tidak ada yang mengingatkan. Ya kan? Antum punya anak buah banyak nih. Lihat anak buah antum salah sedikit aja langsung kata-kata keji. Semua keluar. Dikatain, dihina, diinjek-injek. Ya kan? Lu gua gaji, gitu aja, nggak bisa ngerjain. Itu lama-lama dia akan menjadi sombong. Tidak boleh seperti itu. Rasulullah SAW sama istrinya, sama pegawainya, sama siapapun tidak pernah berkata-kata keji. Jadi memang kata-kata keji ini diuji ketika kita di pihak yang biasanya mungkin dalam tanda kutip dirugikan gitu ya. Ya kan? Atau direpotkan. Ngerti kan? Kalau keadaannya biasa saja jarang orang berkata-kata keji. Nah, ketika kita direpotkan atau dirugikan atau hak kita yang ada yang belum dipenuhi begitu, maka jangan berkata-kata keji. Atau jangan sengaja melakukan kata-kata keji. Ya, jadi semuanya harus dikomunikasikan dengan baik. Contoh Rasulullah SAW sedang ada tamu di rumahnya Aisyah. Oke. Lalu Aisyah tidak menyediakan hidangan untuk tamunya. Sehingga salah satu istri Rasulullah yang lain itu merasa terpanggil. Ini Aisyah gimana sih ada tamu di rumah Rasulullah, di rumahnya, itu kan Rasulullah sedang giliran di rumahnya tapi kok nggak disediain hidangan. Akhirnya dia membuat hidangan dan menyuruh budaknya untuk mengantarkan ke Rasulullah SAW. Maka Aisyah ketika mengetahui hal itu merasa kedaulatannya begitu ya diganggu. Akhirnya dia keluar ke ruang tamu, piringnya dibanting di depan Rasulullah dan di depan tamu. Ya kan? Ini kan posisi Rasulullah sedang dirugikan gitu loh, sedang dipermalukan di depan tamunya. Beliau posisi sebagai Rasulullah, pemimpin yang paling tinggi pada saat itu. Nah, kira-kira kalau kita jadi di posisi Rasulullah gimana? Mungkin langsung kita tarik istri kita ke kamar, kita bilang, kamu ini malu-maluin saya di depan tamu saya, nggak tahu diri dan lain-lain. Nah, itulah kita. Itu namanya fahish. Ya. Tapi Rasulullah tidak melakukan demikian, hanya mengatakan gharat ummukum. Ibu kalian itu sedang cemburu saja ya. Begitu saja sudah. Tidak neko-neko. Mungkin setelah keadaan sudah tenang, ya perlu diluruskan. Dikasih tahu yang benar. Tapi tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Nah, memang kalau baca hadis ini kadang mudah, tapi prakteknya susah nanti kita. Jadi harus dilatih. Banyaklah kalau baca kisah Rasulullah. Rasulullah nyuruh siapa sih? Abdullah bin Abbas yang masih kecil untuk melakukan sesuatu, ternyata dia bermain bersama anak-anak. Rasulullah tidak menghinanya. Sering, maksudnya kalau kita baca sejarah Rasulullah banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Jadi posisi Rasulullah yang sedang mungkin dirugikan atau tidak ditunaikan haknya, tidak dengar kata-katanya, tapi Rasulullah berperilaku dengan mereka sangat sangat baik. Ini yang disebut dengan al-mudarah. Al-mudarah. Jadi orang yang menjauhi sifat-sifat keji termasuk orang yang memiliki akhlak mulia. Ini mungkin juga bisa dipraktekkan ketika kita belanja online begitu ya. Kalau belanja online dapat barang yang ternyata kok tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka jangan langsung kita maki-maki itu penjual. Cukup berbicara dengan baik saja. Pak, mohon maaf, ini saya mau beli ini, kok dapatnya seperti ini ya. Bisa return nggak atau bisa tukar, nggak usah pakai kata-kata yang tidak baik. Karena ada penjual online, jadi anak kadang tahu macam-macam jenis pembeli itu. Kasih bintang satu. Ada yang baik sekali, ada yang sopan kalau ngomong komplain, ada yang kalau komplain itu dalam hati. Ngegas. Ngegas. Atau ketika antum naik Gojek, ya, berbicara dengan abang Gojek dengan baik. Kadang ada orang-orang yang sama Gojek aja
galak minta ampun gitu. Kesian. Tidak perlu hal seperti itu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bukanlah orang yang suka mencela. Mencela jadi ya ngatain lah istilahnya. Baik itu ngatain kekurangan fisiknya, ya kan? Atau ngatain sifatnya, atau ngatain ya dengan disamakan dengan binatang, itu tidak boleh. Makanya ada riwayat dari seorang tabi'in, gimana ya, bunyi la taqul li akhika ya himar wa ya khinzir wa ya kalb. Jangan tuh pernah dengar ini. Jangan kau panggil saudaramu anjing lu, babi lu, keledai lu. Nah. Kenapa? Fayaqulullahu laka yaumal qiyamah, karena Allah akan berkata kepadamu hari kiamat. Atarani khalaqtahu himaran aw khinziran aw kalban? Apakah engkau melihat atau mengira saya menciptakan dia sebagai anjing atau keledai atau babi? Kan tidak, saya ciptakan dia sebagai manusia. Kenapa engkau panggil mereka dengan nama-nama itu? Jadi kalau Anda juga kurang setuju ada istilah-istilah cebong, kadrun, kampret dan lain-lain. Jadi itu karena itu tidak, itu sudah di luar diskusi, ya kan? Itu sudah di luar apa namanya, di luar itu, jadi cuman sekedar namanya hamiyah jahiliyah kalau Anda bilang. Hamiyah jahiliyah itu kan ini apa namanya, ya sudah dia tidak peduli lagi apa itu kontennya, yang didiskusikan apa. Yang penting saya ngatain dia, puas hati saya. Itu namanya hamiyah jahiliyah. Jadi sudah tidak peduli apa kontennya, tidak mencari kebenaran, pokoknya sudah kata-kataan saja. Itu bukan solusi sama sekali. Tidak baik seperti itu. Lalu selanjutnya wala fahasyan, ini seperti yang di atas tadi. Bukan orang yang suka berkata-kata keji atau berperilaku keji. Selanjutnya wala la'anan, yang juga tidak suka melaknat, mendoakan keburukan. Ini juga penting. Kadang banyak orang gak sabar sama orang lain, termasuk sama anaknya sendiri, atau sama istrinya, keluarganya, ya selalu melaknat dalam hari-harinya. Itu mungkin kita terkadang dengar gitu ya dari sebagian orang. Anaknya sendiri dibilang, sumpahin bego lu. Banyak yang begitu. Ya, atau banyaklah laknat-laknat orang tua terhadap anaknya. Itu tidak baik. Jangankan orang tua kepada anak yang sesama, itu tidak baik, apalagi orang tua kepada anak kan bisa jadi kenyataan, bisa jadi doa. Nah, jadi tidak boleh melaknat. Baik. Wa kana yaqulu li ahadina 'indal ma'tabah, dan beliau kalau sedang marah hanya berkata malahu taribat jabinu. Kenapa keningnya berdebu? Ini ungkapan dalam bahasa Arab. Ungkapan dalam bahasa Arab seperti kata-kata misalkan kayak raghima anfu. Raghima anfu artinya hidungnya anf itu kan hidung artinya. Raghima artinya nyungsrep gitu loh. Hidungnya nyungsrep ya, nyungsrep ke tanah. Raghima anfu atau thaqilat ka ummuk. Itu juga kata-kata yang kata-kata yang mungkin secara letterlek, secara makna itu kasar, tapi orang Arab memaknainya itu halus. Takilat ka ummuka ya Mu'ad. Artinya semoga ibumu kehilangan kamu. Apa artinya? Semoga ibu mati, semoga kamu mati kan artinya. Semoga ibumu kehilanganmu, artinya semoga kamu mati. Mati lu. Mati lu, cuman bahasanya halus. Cuman itu kalau ada kata-kata seperti itu tidak berarti kasar sama sekali. Dan Rasulullah terkadang mengatakan kata-kata seperti itu. Malahu taribat jabinu atau raghima anfu atau thaqilat ka ummuka ya Mu'ad wa hal yakubbun nasu ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, hadis 40 itu. Ketika Rasulullah mengatakan hal demikian kepada Mu'ad. Atau juga pernah berkata kepada Muawiyah, la ashba'allahu batnah.
Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Ya kan? Jadi ceritanya Abdullah bin Abbas sedang main, lalu dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Ibn Abbas, sini kamu. Panggil Muawiyah. Ibn Abbas nyamperin Muawiyah. Dilihatnya lagi makan. Muawiyah lagi makan. Ibn Abbas balik ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dia lagi makan. Panggil dia. Balik lagi dia ke Muawiyah. Dilihat masih makan. Dia balik lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dia masih makan. Kata Rasulullah, panggil dia. Dia balik lagi ke Muawiyah. Dilihatnya masih makan. Akhirnya dia balik ke Rasulullah. Rasulullah, dia masih makan. Muawiyah masih makan. Kata Rasulullah, la ashba'allahu batnah. Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Nah, di sini kata para ulama yang menjelaskan hadis ini bukan artinya laknat begitu ya dari Rasulullah kepada Muawiyah, bukan, ini candaan saja. Lagian juga di situ dalam redaksi itu tidak menunjukkan bahwa Ibnu Abbas masih kecil pada saat itu kan, usianya masih kecil. Ibnu Abbas ketika Rasulullah wafat saja usia Ibnu Abbas masih 13 tahun. Ya, jadi masih kecil. Jadi dalam hadis itu tidak menunjukkan bahwa Ibnu Abbas memanggil Muawiyah. Hanya nyamperin, dilihat lagi makan, ya kan? Lalu balik lagi ke Rasulullah, nggak dipanggil gitu loh. Seandainya Ibnu Abbas manggil, wahai Muawiyah, Rasulullah memanggilmu, ya pasti Muawiyah langsung datang ke Rasulullah. Tapi hanya dilihat gitu, ditengok lagi makan. Dia balik ke Rasulullah, ya Rasul, dia lagi makan. Maka Rasulullah mengatakan, la ashba'allahu batnah. Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Ini bukan laknat ini. Ini bukan laknat, tapi hanya candaan saja. Maka dijelaskan oleh para ulama atau disebutkan dalam hadis Rasulullah pernah bersabda yang kurang lebih artinya, seandainya ada seseorang yang pernah saya hina atau saya laknat dan dia tidak berhak mendapatkan hinaan atau laknat itu, maka itu sebagai penghapus dosa baginya. Kurang lebih seperti itu artinya. Nah, jadi Rasulullah SAW ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat lembut dalam perilakunya, dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dalam interaksi bersama para sahabatnya. Sehingga itulah beliau itu menjadi orang yang sangat dicintai oleh para sahabatnya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin akhlak beliau dalam surat Al-Qalam kan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Terus gimana? Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Binikmati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. La'ala khuluqin azim, kata Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat mulia. Jadi kalau ingin mencontoh, sebenarnya begini, hadis-hadis seperti ini kan ringan ya. Dalam artian tidak butuh syarah yang panjang. Tapi kalau kita renungi dalam kehidupan keseharian kita, ini menjadi solusi untuk krisis berbagai macam permasalahan moral yang ada. Sekarang orang moral itu rusak, macam-macam rusak. Tapi nyari solusinya entah di mana. Jangan orang cuma buat artikel, buat tulisan, tapi nggak ada yang masuk sama sekali. Yang beda dengan hadis-hadis Rasulullah ini, harusnya dipelajari gitu loh. Sehingga bisa menjadi solusi. Dipelajari dan dipraktekkan. Terkait satu lagi tadi, yang kaitan hadis la ashba'allahu batnah, hadis Muawiyah ini tambahan. Nggak ada kaitannya dengan ini, tapi penting. Anda jadi ingat soalnya. Antum pernah dengar Imam Nasai? Imam Nasai, salah satu ashabul kutubis sittah, beliau meninggal karena hadis ini. Beliau meninggal karena hadis la ashba'allahu batnah. Jadi kisahnya, beliau ini kan dituduh Syiah oleh orang-orang Nawasib, orang-orang yang fanatik terhadap Muawiyah. Jadi Imam Nasai dituduh Syiah oleh orang-orang yang fanatik terhadap Muawiyah. Kenapa alasannya? Mereka bertanya, alasannya karena Imam Nasai tidak menyebutkan
hadis-hadis yang berkaitan dengan fadail Muawiyah di dalam sunannya. Sedangkan fadail Ali beliau sebutkan sangat banyak. Biasanya kalau kita baca kitab-kitab hadis ada bab khusus yang membahas tentang fadail para sahabat atau manaqib para sahabat. Dari Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Ali, Muawiyah. Nah, di bukunya Sunan Nasai ini tidak ada fadail Muawiyah atau manaqib Muawiyah, tapi fadail Ali banyak hadis-hadisnya. Makanya dituduh Syiah oleh orang-orang yang pro atau terlalu fanatik sama Muawiyah. Kalau kita kan maupun Muawiyah mau Ali ya kita anggap sahabat semuanya. Nah, akhirnya Imam Nasai dipanggil, kenapa engkau tidak menuliskan hadis-hadis tentang fadail Muawiyah? Kata beliau, tidak ada hadis tentang fadail Muawiyah yang sampai kepada saya, yang saya terima riwayatnya, kecuali satu hadis, yaitu la asba'allahu batnah. Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Ini kan maksudnya tadi bukan laknat kan, tapi orang-orang yang pro, anak nggak bilang pro ya, tapi orang yang fanatik, buta terhadap Muawiyah, mengira ini adalah hinaan. Akhirnya beliau disiksa, dipukuli sampai akhirnya meninggal karena hadis ini. Begitu. Jadi pelajarannya adalah dalam berislam dan beragama tidak perlu kita fanatik buta. Karena fanatik buta itu akan merusak. Baik. Dah kurang lebih itulah dua hadis yang kita pelajari malam ini, yang intinya garis besarnya adalah masalah akhlak dan juga meninggalkan kekejian, baik perbuatan, perkataan, sifat, dan meninggalkan hinaan terhadap orang lain, dan juga laknat, sumpah serapah terhadap orang lain. Semakin kita berusaha untuk mempraktekannya, maka hidup kita akan semakin mudah. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Ya. Ustaz, saya teringat kata-kata taribat yadak itu seperti taribat yadak ya, ada kalau nggak salah hadisnya tunggakul mar'ah itu ya Ustaz. Iya betul. Alihah fadfar bidatin taribat yadak. Iya betul. Kalau taribat yadak yang di situ yang dimaksud maksudnya kecelakaan atau bagaimana? Enggak, taribat yadak artinya itu gambaran untuk keberuntungan. Jadi taribat yadaka, kedua tanganmu berdebu begitu ya, tapi itu gambaran untuk keberuntungan, malah bukan kecelakaan. Kan fadfar bidzatiddin taribat yadaka, pilihlah yang punya agama maka kamu akan beruntung. Selamat. Wallahu alam kenapa bisa diungkapkan dengan taribat yadaka? Keterkaitan dengan hadis yang pertama tadi, Rasulullah itu terjaga istilahnya ya dari perkataannya. Nah, boleh nggak misalkan kalau kita ataupun dai itu mau mencela tapi dengan perumpamaan gitu, Ustaz. Kalau tadi kan di sini digambarkan lebih halus jamnya kenapa kakinya berdebu gitu kan, maksudnya nyusap gitu kan. Nah, kalau misalkan dengan perumpamaan gimana Ustaz? Boleh nggak gitu Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, keterkaitan dengan hadis yang melaknat itu Ustaz. Kan di surat An-Nisa ayat 148 itu kan Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan secara terang-terangan kecuali orang yang dizolimi. Nah, berarti orang yang dizolimi itu kan boleh berkata yang ini Ustaz, berarti misalkan untuk keburukan gitu Ustaz, gimana Ustaz? Baik. Yang pertama, boleh nggak tadi nyindir gitu ya? Ya, diumpamakan Ustaz. Oke. Jadi kalau misalkan kaitannya untuk mencegah orang-orang dari berbuat kemungkaran, ya boleh-boleh saja begitu.
Tapi kalau anak pribadi lebih baik dihindari. Ya. Jadi nggak tahu. Lebih kalau hal-hal yang seperti itu, yang apa namanya ngomongin orang dan lain-lain itu lebih dihindari. Kecuali dia termasuk orang yang al-mu'lin bil fahisyah, terang-terangan sudah tidak malu lagi melakukan kekejian, kemaksiatan. Nah, itu tidak masalah disebut namanya sebagai contoh dan juga sebagai bentuk peringatan begitu dan pencegahan orang-orang agar tidak seperti dia. Tapi kalau misalkan dia tidak terang-terangan, maka tidak perlu kita singgung-singgung atau sindir-sindir sehingga membuat orang bertanya-tanya siapa. Hah? Iya. Maksud antum gitu bukan pertanyaannya? Ya Ustadz, maksudnya menyindir dengan perumpamaan gitu Ustadz. Oh, oke. Ya, itu nggak masalah. Jadi bukan membuat orang bertanya-tanya siapa-siapa dia kan, bukan. Ya, nggak masalah. Itu. Terus selanjutnya dalam surat An-Nisa disebutkan la yuhibbullahul jahra bis-su'i. La yuhibbullahu gimana ya? La yuhibbullahul jahra Bisu'i minal qawli illa man zulim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai terang-terangan dalam keburukan, berkata-kata yang buruk ya. Kecuali bagi orang yang terzalimi. Bagaimana itu Ustaz? Nanti kita lihat tafsirnya. Itu PR buat aneh. Oke. Nanti kita lihat. Gimana Ustaz? Ya, Afwan. Jadi pertanyaannya apakah ayat ini menjadi mubarrir atau pemboleh bagi kita ketika dizolimi untuk berkata-kata yang buruk gitu kan? Oke, jadi nanti kita lihat apa maksud dari ayat ini di tafsir. Jadi anak banyak ilmu malam ini dari Robikin luar biasa. Ustadz, ternyata setiap hadis yang kita baca itu kita harus paham asbabul wurud, Ustadz ya? Iya. Kalau nggak tahu asbabnya, sepertinya kayak hambar gitu ya. Dan cara memaknai juga mungkin kalau ada tahu asbabnya, oh ini begini, ditujukan untuk ini gitu ya. Ya, cuman begini, apa namanya? Ada faidah dalam fikih al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dari hadis Rasulullah itu poinnya adalah redaksi Rasulullah, bukan apa sebab nuzulnya. Gitu. Jadi maksud Anda baik kita untuk mengetahui sebab nuzul ayat atau sebab urudil hadis, tapi tidak mesti selalu dikaitkan hukum sesuatu itu dengan sababul wurud begitu. Karena tadi kaidahnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah atau pelajarannya adalah apa yang dikandung oleh lafaz itu, tidak mesti apa yang dikandung oleh sababul wurudnya. Mungkin begitu. Memang betul dengan kita mengetahui sababul wurud jadi lebih ternyata begini sebabnya begitu. Tapi tidak mesti selalu berkaitan. Kalau sebabnya tidak sama di zaman kita zaman sekarang berarti hadis ini tidak berlaku, tidak begitu juga. Begini tuh, Pak. Ya. Ya. Hulukon itu bentuknya dari mana ya? Maksudnya akar katanya. Kan kalau nggak diharokatin bisa jadi hulukon, bisa jadi hulukon gitu. Khuluq ini bentuknya mufrad, jamaknya akhlak. Jadi gimana kita bisa tahu bacanya kholqon atau khuluqon ya dilihat dari susunan kata. Nggak mungkin itu kholqon. Karena kholqon jadi rasis sekali hadis ini. Tahu kholq artinya kholq itu fisik.
Jadi kalau kita baca khalqan bukan khuluqan, maka artinya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik fisiknya. Akan jadi rasis. Ya, seperti bahasa Eropa. Yang cakep yang paling baik, yang putih, yang pirang, mereka yang paling baik. Kayak Nazi jadinya. Nazi kan kayak gitu kan, kalau antum baca sejarah Nazi. Afrika kalah, Afrika. Ya. Jadi ini pasti khuluqan bacanya. Kalau khuluq akhlak. Khuluq itu bentuknya mufrad, jamaknya akhlak. Hanya dalam bahasa Indonesia memang diterjemahkan jadinya akhlak. Padahal akhlak itu bentuk jamak dari khuluq. Makanya ada istilah para ahli hadis ketika mendefinisikan hadis secara istilah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Sifat khalqiyah artinya sifat fisik. Sifat khuluqiyah adalah sifat akhlak, perilaku gitu. Jadi kalau khalq artinya fisik, kalau khuluq artinya akhlak. Ini masdar. Ini bentuk masdar apa gimana? Iya betul. Dari sukata apa madi mudhari ini? Baik. Tamyiz. Ya, kalau suku katanya aslinya memang sama dengan khalaqa, sama-sama dari kata khalaqa. Oke. Tapi kalau misalkan fi'il madinya khalaqa yakhluqu itu artinya menciptakan. Ya kan? Khalq bisa artinya penciptaan. Khalq bisa artinya fisik. Kalau misalkan berakhlak, itu fiilnya menjadi sulasi mazid biharfain. Takhallaqa yatakhallaqu, artinya berakhlak. Takhallaqa yatakhallaqu. Khuluq ini takhalluqan, betul. Dia masdarnya takhalluqan. Kalau khuluq akhlaknya, kalau takhalluq itu kan dia berakhlak, bentuk kata kerja yang diisimkan jadi masdar. Tapi kalau akhlaknya khuluq. Kalau alam itu asal katanya apa sih istilahnya dalam bahasa Arab? Dalam shorof itu ada lupa. Sama kayak apa sih? Sama kayak banyak loh kata-kata yang seperti itu, maksudnya yang ada apa ya? Ada kayak bukan masdar tapi apa sih namanya, lupa itu. Tamyiz, tamyiz apa? Bukan, kalau tamyiz itu kan kaitannya dengan fathah yang di belakangnya. Itu pelajar nahu jadinya kalau tamyiz. Ini shorof ya maksudnya. Perubahan kata itu sendiri. Khuluqan. Nanti lihat lagi deh. Di kamus. Masya Allah, pembahasannya sangat dalam Ustaz ya. Iya. Dari kata-katanya aja udah dalam banget ini. 1 jam. Ini udah jam 9 ini ya. Lihat jam ya. Luar biasa. Nambah. Nggak berasa tadi, nggak berasa. Oke, jadi PR Ana ada 2. Yang pertama tadi dari Rozikin. Yang kedua khuluq. Tadi siapa tuh? Tadi khuluq kan aja siapa? Siap udah dari. Insyaallah. Ya. Intinya khuluq itu apa ya? Dia kayak apa sih namanya? Nantilah. Ada kata-kata yang seperti itu. Jadi ada kayak dia bukan apa ya? Lupa dalam shorof ada itu nanti. Baik. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Biar penasaran. Nambah 1 jam. Biar penasaran ditahan dulu. Depan. Ya, gini aja nanti. Gak usah tunggu minggu depan lah. Kan ada grup. Anda cari sekarang, nanti Anda share di grup.
Oke. Kalau pembahasannya bahasa Arab, ya nanti Rozikin karena kayaknya paling mahir bahasa Arab ya, nanti menerjemahin. Jangan tanya. Gimana? Ini anggota Rian. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaat yang bisa kita amalkan. Qul qawli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.